rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Halo, selamat sore Sobat iPod semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyadi pada kesempatan webinar sore kali ini. Sobat iPod, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menilai reksadana. Kalau tadi siang kita sudah belajar apa itu reksadana, bagaimana transaksinya, dan sore kali ini kita akan belajar bagaimana cara menilai reksadana. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi sudah ada expertnya di sini, sudah ada Mas Taufan Yamin dari Support Invest Asset Management. Namun sebelum Mas Taufan menyampaikan materinya, ada beberapa peraturan yang dapat kita patuhi bersama demi kelancaran webinar sore kali ini. Pertama, untuk Sobat iPod yang belum mengenalkan nama lengkap, silakan untuk mengenalkan nama lengkap untuk rejoin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan Sobat iPod dapat menyampaikan di kolom Q&A, kemudian dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya webinar dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. Berikutnya, dimohon kerjasamanya untuk tidak merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Ini beberapa guideline yang dapat kita patuhi bersama demi kelancaran webinar sore kali ini. Dan sebagai pemateri sore kali ini, tadi sudah disampaikan bahwa akan ada pemateri dari expert, yaitu ada Mas Taufan Yamin dari Support Invest Asset Management. Oke, sepertinya Mas Taufan sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat sore, Mas Taufan. Halo, sore. Iya, apa kabar Mas Taufan? Baik, apa kabar? Oke, baik. Nah, Sobat iPod, di sini Mas Taufan sudah hadir. Dan Mas Taufan, kira-kira sebagai bocoran nih, untuk menilai reksadana ini, kira-kira materinya nanti akan seperti apa sih? Tadi saya dapat briefingnya untuk mengenal reksadana sih. Mungkin kita awal lebih cenderung basic bagaimana apa itu reksadana, mekanismenya, kemudian juga kategori reksadana juga, terus bagaimana cara kerjanya reksadana juga. Tapi kalau misal nanti menilai mungkin saya belum ada materinya, tapi mungkin saya bisa kasih bocoran aja. Tapi maksudnya saya bisa kasih contoh lah untuk bagaimana dengan beberapa variabel yang bisa dipilih ya untuk menentukan reksadana sih nanti Mas. Oke. Gitu. Baik. Jadi kita belajar dari awal nanti sampai dengan investasi ya. Jadi silakan Sobat iPod untuk mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Dan jika ada pertanyaan nanti akan ada sesi Q&A sendiri ya Mas di akhir sesi. Yeah. Nanti silakan untuk disampaikan di kolom Q&A ya Sobat iPod. Oke, Mas Taufan udah siap? Boleh ya. Oke, Sobat iPod udah siap untuk webinar sore kali ini? Oke, ya sepertinya Sobat iPod juga sudah siap. Mas Taufan silakan untuk disampaikan materinya. Ya, selamat sore Sobat iPod semuanya. Mungkin saya perkenalkan diri, saya Taufan Yamin, saya investment spesialis dari Support Asset Management.
Nah, mungkin teman-teman di sini semua thank you udah join. Ada beberapa yang sudah invest mungkin ya dengan kami di Sukor Invest Asset Management, tapi walaupun sudah invest di reksadana kami mungkin belum kenal lebih jauh Sukor itu apa, siapa, dan orang-orang di baliknya siapa. Mungkin saya perkenalkan Sukor terlebih dahulu ya. Sukor Asset Management ini sudah 30 tahun berdiri di pasar modal. Waktu itu masih zaman ada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Indonesia ya. Jadi dulu memang Sukor itu kenapa namanya Sukor? Karena kependekan dari Surabaya Corpora ya. Jadi awalnya berdiri di Surabaya, kemudian waktu Bursa Efeknya bergabung jadi Bursa Efek Jakarta, kita semua secara operasionalnya pindah semua di Jakarta. Nah, kita per minggu kemarin dana kelolaannya sudah sampai 15 triliun atau 1 miliar US dollar ya. Thank you juga kepada teman-teman di IPOT dan pada semua kepercayaan investor terhadap kami ya. Kami akan jaga baik dan dengan memberikan kinerja yang konsisten untuk kedepannya. Nah, kemudian juga ini yang membedakan Sukor dibandingkan manajer investasi lainnya. Mungkin teman-teman ada juga yang udah baca buku ya tentang Warren Buffett, tentang apa mengenai value investing. Nah, kita belajar banyak pengalaman di market Indonesia bahwa value investing tok di Indonesia itu agak susah untuk diterapin. Jadi kita menemukan investasi filosofi sendiri, yaitu kita tetap value investing, tapi kita tetap perhatiin siklus bisnis. Jadi kondisi market seperti apa, kita akan cari opportunity di situ. Jadi nggak cuma sekedar ngelihat harga saham itu sekedar murah aja kita invest itu. Karena kalau di Indonesia saham murah itu bisa jadi lebih murah lagi, saham mahal bukan berarti itu saham yang jelek, tapi bisa jadi malah masih bisa naik. Banyak pengalaman seperti itu. Contohnya juga kita udah ngerasain market turun seperti ini. Nah, kemudian reksadana yang kita punya apa saja? Kita so far sampai saat ini punya 10 reksadana, produk reksadana yang publik ya. Dan hari ini kita launching produk baru juga untuk produk reksadana yang US dollar. Mungkin nanti ke depan akan juga dijual di IPOT. Jadi kita lihat lagi nanti dulunya. Nah, so far kita 2019 kita menang banyak award karena kita bisa dibilang salah satu manajer investasi yang selalu memberikan return yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Jadi kita menang award cukup banyak, nggak cuma dalam lokal tapi juga award dari internasional ya. Kita salah satu masuk menang Best Asset Management Company in Indonesia dari Global Banking and Finance. Dan tahun 2019 kita juga menang dari The Asset ya, itu penghargaan dari Hong Kong untuk Asia ya, highly recommended asset management Indonesia. 2020 pun kita juga memenangkan award yang sama juga dari The Asset, dari AAA, kemudian juga dari Global Banking and Finance. Kita juga memenangkan Asset Management Company of the Year untuk regional Asia Tenggara. Kemudian untuk produk kita juga masih memberikan kinerja yang cukup baik ya. 2019 kemarin makanya kita dapat award lagi di tahun 2020, terutama untuk di reksadana saham dan juga reksadana pasar uang. Nah, kemudian mungkin saya masuk ke materi ya. Jadi materi kali ini cukup basic sebenarnya buat teman-teman yang baru mau mulai invest di reksadana, kemudian mungkin mau refresh lagi ya pengetahuannya tentang reksadana seperti apa. Nanti mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan apapun, tulis aja nanti di Q&A, saya akan jawab semuanya ya. Tapi mungkin hari ini kita akan lebih bahas mengenai mekanisme, mengenai produk, dari sisi produk dan sebagainya. Tapi kalau seperti itu nanti saya jelasin. Reksadana itu apa? Ya, reksadana itu jelas adalah investasi, ya, bentuk produk investasi yang menghimpun dana dari nasabah, dari investor ya, kemudian dikelola dalam bentuk suatu portfolio efek ya. Portfolio efek itu banyak macamnya, ada pasar uang, ada obligasi, kemudian juga ada saham ya dan sebagainya. Gitu nanti dikelola dalam satu portfolio efek, kemudian dihitung NAV-nya dan dibagi semua dari keuntungan dan kerugian juga dibagi dari kepada nasabah sesuai dengan proporsional dari penyertaan. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman beli reksadana itu namanya adalah unit penyertaan, karena kalian ikut sebagai investor di situ jadi penyerta modal ya. Gitu. Nah, kemudian reksadana itu di Indonesia sebenarnya udah cukup lama, tapi baru nge-trend belakangan ini karena memang dulu itu investasi di pasar modal ya itu aksesnya hanya terbatas buat orang-orang yang banyak duit sekali ya. Contoh waktu zaman dulu kan saham, kita mau main saham aja satu lot aja 500 lembar ya. Bayangin kalau BCA dulu harganya 20.000 misal ya, kita harus beli 500 lembar saham, itu kan mahal sekali. Sekarang udah jadi satu lot 100
100 lembar, kemudian juga kita buka rekening saham 100.000 juga udah boleh, kemudian reksadana sekarang minimum 10.000 tuh bahkan ada gitu. Jadi sebenarnya reksadana itu sudah sangat cukup lama ya di Indonesia, cuman baru mulai banyak orang invest itu 10 tahun terakhir ini. Dan tahun ini bisa dibilang walaupun pandemi, jumlah investor reksadana itu udah hampir 3 juta investor ya untuk di Indonesia. Jadi dan AUM-nya itu pun tumbuh terus. 2019 kemarin total dana kelolaan reksadana itu ditutup sampai 424 triliun dan tahun ini pun belum akhir selesai tahun aja dana kelolaannya udah tumbuh cukup banyak ya, walaupun memang lebih banyak tumbuh di reksadana pasar uang dan sebagainya. Oke, baik Mas Tovan. Halo Mas Tovan. Ya. Mas, suaranya bisa diperbesar? Oh, kurang jelas ya? Iya, suaranya kurang jelas Mas. Kecil. Kedengaran nggak suaranya? Nah, itu better Mas, jelas. Lebih jelas ya suaranya? Jelas, tapi sepertinya ada gaung gitu sih Mas. Coba. Agak jauh ya? Halo? Ya, oke. Nah, oke. Lebih jelas? Ya, lebih jelas Mas. Oke. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, teman-teman kan kalau beli reksadana, pasti masih ada yang mikir naruh duitnya itu ternyata di manajer investasi. Enggak. Jadi alurnya adalah teman-teman kalau misal invest di reksadana, itu sebenarnya teman-teman transfer semua duitnya itu ke bank custody. Jadi reksadana adalah suatu kontrak ya, kontrak investasi kolektif. Di sana ada 3 pihak ya, manajer investasi, investor, dan kemudian bank custody. Nah, bank custody ini adalah yang berperan sebagai pencatatan dan tempat penyimpanan aset ya. Dan jadi NAV dan sebagainya semua dicatat di bank custody, saham-saham, obligasi semua ditaruh di bank custody dan mereka yang mencatat dan menghitung NAV secara harian. Nah, manajer investasi di sini berperan hanya cuman sebagai instruktif yang memberi instruksi ya untuk jual beli efek apa, kemudian juga yang sebagai menyusun strategi reksadananya seperti apa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, belum pernah ada kejadian di mana di Indonesia ya manajer investasi bawa lari duit investasi kalian. Jadi itu nggak bisa karena kami sebagai manajer investasi sebenarnya nggak megang duit kalian. Jadi duit kalian itu semua ada di bank custody dan sebagainya. Jadi misal manajer investasinya tersebut tutup atau bangkrut, nah itu tetap semua saham yang ada di reksadana tersebut disimpan di bank custody. Nanti kalau misal manajer investasi tersebut pilot gitu ya, nanti akan aset yang ada di bank custody ini akan dilelang, mungkin akan di take over oleh manajer investasi yang lainnya seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Nah di sini IPOT berperan sebagai agen penjual ya. Jadi banyak tuh di Indonesia sekarang ya, fintech ini kan juga banyak tuh agen penjual dan sebagainya. Jadi itu hanya sebagai agen penjual. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman udah sedikit paham ya mekanismenya seperti apa. Nah, teman-teman saya di sini yakin udah ada yang walaupun baru mulai invest tapi sudah banyaknya yang dengar investasi di saham, udah mulai trading saham sendiri, taruh di deposito, peer-to-peer, dan sebagainya. Nah, reksadana ini salah satu alternatif yang sangat menarik ya untuk investasi. Kenapa? Pertama, satu, dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Nah, berbeda nih teman-teman, saya tahu lah pasti ada yang di sini, terutama untuk teman-teman di IPOT pasti udah trading saham nih, saya tahu, yakin banget juga pada jago sendiri nih untuk trading. Tapi untuk jangka panjang ya, untuk harian pasti akan agak sedikit repot ya, karena kita apalagi ya sekarang mumpung lagi pandemi work from home ya, jadi punya banyak waktu luang untuk melihat market. Tapi kalau hari udah normal, kita kerja 9 sampai jam 4 kan kita harus kerja ya. Beda sama kita manajer investasi yang memang setiap hari mantengin tuh market. Ya dari open, dari sampai pre-close kita mantengin bid offernya seperti apa. Jadi memang manajer investasi lebih banyak waktu untuk ngelihat market, dan memang itu profesi kami sebagai untuk memantau market, melihat forecast-nya seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga reksadana ini adalah bisa dibilang investasi yang paling murah ya kalau teman-teman mau mendiversifikasikan tabungan kalian atau investasi kalian gitu. Karena misal nih teman-teman mau bikin portofolio kalian sendiri nih, nyusun portofolio kalian untuk dana pensiun kalian, contoh kalian pecah nih untuk, saya pengen beli 50% obligasi, 50% saham. Nah, beli obligasi sendiri itu udah mahal banget ya. Ada yang di bank, contoh ada yang minimum mereka cuma mau terima transaksi minimum 50 juta, ada yang seperti itu. Terus beli FR, misal ya, itu 50 juta minimum. Ada beberapa bank seperti itu. Nah, ada juga sukuk yang
minimum 1 juta dan apa. Jadi banyak ya, untuk diversifikasinya butuh dana yang cukup besar. Nah, contoh seperti misal 50% tadi, teman-teman mau pecah di saham ya. Saham kan kalian nggak mungkin beli satu saham aja, pasti pengen saham yang lain. Contoh, teman-teman tadi beli BCA. BCA sekarang udah 27.000. Gitu. Jadi satu lot aja 2,7 juta ya. Jadi agak cukup mahal. Misal teman-teman cuma punya duit 5 juta nih untuk kalian pecah. Ya, kalian pengen pecah jadi 5 saham, padahal BCA salah satunya. Jadi BCA 0,5% dari alokasi dari saham kalian. Jadi itu cukup mahal kan. Nah, kalau di reksadana itu cuma butuh 100.000 aja. Jadi kalian udah dapat banyak portofolio efek. Ya, jadi isinya sama sih kayak kalian di McDonald ya, beli paket kan dapat combo yang lebih murah kan daripada beli satu à la carte, contoh beli satu Big Mac atau terus satu ayam goreng dan sebagainya. Itu kan harganya lebih mahal kan. Kalau paket kalian lebih murah dapat minum. Nah, kalau reksadana modelnya seperti itu. Jadi ya analoginya paling gampang lah seperti itu juga. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu yang paling murah lah. Jadi kalian dalam satu reksadana saham, kalian bisa dapat berbagai saham. Apalagi kalian beli reksadana indeks. Nah, itu tuh paling murah lagi. Kalian beli satu reksadana indeks, kalian dapat tuh semua saham yang ada di indeksnya, seperti itu. Jadi sangat murah, 100.000 loh kalian dapat, misal dapat beli indeks IDX 30, kalian dapat 30 saham, murah banget kan, gitu. Nah kemudian salah satu kelebihannya adalah kinerjanya transparan ya, karena pertama semua udah dihitungin di custody, bank custody ya, kemudian juga diawasin sama OJK. Jadi kita harus melampirkan kinerjanya ya setiap hari ya, dan bulanan untuk fund fact sheet-nya. Jadi dan itu juga kinerja kita diaudit tuh, kita ada auditor independen yang melaporkan kinerja kita, dan bank custody juga melaporkan bagaimana transaksi efek kita, portofolio kita ke OJK ya. Jadi ini sangat-sangat transparan sekali. Nah, kemudian investasi ya, reksadana ini sangat liquid. Jadi kalian bisa jual kapan aja sih sebenarnya, kecuali reksadana tertutup ya, nanti mungkin saya akan lebih jelasin. Untuk reksadana open end yang seperti biasa IPOT jual banyak, kemudian teman-teman banyak lihat di luar sana, reksadana itu sangat-sangat liquid. Jadi kalian bisa jual kapan aja kalau misal kalian butuh liquidity ya. Tapi problemnya adalah ada settlement-nya. Jadi ada T+1, ada juga yang T+3. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatiin sih, bagaimana mekanisme penjualan reksadana yang setiap kalian beli. Nah, tapi di peraturan OJK pun juga udah ada maksimum reksadana itu harus dibayarkan ke nasabah kalau misalnya ada instruksi pencairan adalah T+7. Nah, jadi kalau lebih dari T+7 itu MI-nya udah bermasalah dan udah pasti akan ditegur OJK. Tapi biasanya memang kita komitmen kalau reksadana pasar uang kita akan cairkan T+1, kemudian untuk saham dan obligasi kita T+3 gitu. Jadi sangat liquid ya teman-teman ya. Nah, saya udah ngomong keunggulannya reksadana ya, positif-positifnya aja tuh tadi. Nah, kelemahannya apa reksadana? Nah, jelas reksadana itu nggak seru lah buat teman-teman yang udah lebih jago trading menurut. Apalagi kalian yang demen trading, tiap hari bangun pagi, trading, malam, trading forex. Nah, itu reksadana menurut kalian, terutama untuk saham ya nggak seru gitu. Karena saya yakin kalian lebih senang nih dapat 1%, 0,5% setiap hari gitu. Tapi kalau reksadana agak kurang cocok nih buat investor yang jangka pendek ya, terutama reksadana saham. Tapi kalau reksadana pasar uang masih akan tetap cocok. Nah, itulah nggak semua cocok di reksadana ya. Jadi balik lagi kebutuhan investasi kalian seperti apa. Tapi reksadana adalah investasi yang memang didesain untuk investasi jangka panjang. Jadi nggak terlalu cocok buat teman-teman yang horizonnya sangat pendek sekali ya, terutama untuk yang lebih prefer di aset-aset yang beresiko. Nah, kemudian memang tadi kita jelaskan reksadana ini kinerjanya transparan, tapi ini kinerjanya ya, tapi secara informasinya tidak transparan 100%, portofolionya terutama ya, untuk dalam hal portofolionya ya jelas dong, kita kan di sini manajer investasi menjual jasa pengelolaan ya terhadap untuk reksadana saham dan portofolio efeknya lain. Kita nggak akan bisa kasih tahu 100% apa aja yang kita beli ya, percuma kalau kita kasih tahu semua ya, nggak ada yang mau beli produk kita, kalian bisa beli sendiri ya saham-saham yang kita punya gitu loh. Jadi itulah kenapa itu adalah sebuah rahasia dapur ya, sama kayak di KFC kan. KFC iklannya kan dulu kalau pernah inget, KFC ya ayam dengan 11 bumbu rahasia gitu kan ya, cuman 11 bumbu rahasia kan, mereka nggak sebut bumbunya apa dan apa kayak. Nah, itulah kenapa OJK hanya mewajibkan minimum 5-10 alokasi efek terbesar yang ada pada
reksadana tersebut yang boleh diungkapkan ke publik ya. Jadi teman-teman bisa tuh lihat laporan ya setiap bulan di fund fact sheet mana 5 efek terbesar sampai 10 besar. Nah, kecuali teman-teman kalau beli index fund atau ETF, nah itu dikasih tahu semua tuh bobotnya sampai bobot-bobotnya. Nah, kalau reksadana yang umum biasanya nggak kasih sih. Nah, kemudian memang reksadana murah ya untuk diversifikasi, tapi untuk transaksi ya dan sebagainya sebenarnya reksadana nggak murah-murah banget karena ada biayanya ya. Pertama karena kan reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, yang udah punya skill. Jadi kalian harus tetap bayar untuk jasanya mereka ya, untuk bayar fee-nya. Kemudian juga transaksinya ya. Nah, transaksi kenapa juga harus bayar? Karena kan kita pakai jasa custody nih yang untuk menghitung NAV reksadananya juga, yang untuk sebagai penitipan dan sebagainya. Juga ada transaksi ke rekening bank dan sebagainya untuk pencairan dan subscription. Jadi memang ada biayanya di situ. Nah, itulah kenapa reksadana sebenarnya kalau buat teman-teman yang aktif sekali nih ya kurang cocok. Itulah kenapa kalau misal reksadana dipegang untuk jangka panjang, ya resikonya akan lebih rendah dan juga secara biaya justru malah akan lebih murah seperti itu. Nah ini biayanya apa aja sih sebenarnya yang ada di reksadana? Nah teman-teman pasti lihat tuh di fund fact sheet, oh biayanya banyak banget nih, ada biaya subscription, biaya redemption, sorry ini salah, harusnya biaya redemption. Kemudian sorry mungkin kita benerin aja. Ada biaya redemption, ada biaya redemption, penjualan, biaya switching, ada biaya manajemen, ada biaya custodian nih. Nah, banyak banget ya kayaknya, belum invest aja udah kena biaya banyak banget. Sebenarnya yang perlu teman-teman lihat adalah cuma 3 di komponen biaya teratas ini ya, biaya subscription, biaya redemption, sama biaya switching. Itu yang teman-teman bayar langsung di muka. Nah, kalau di IPOT sih rata-rata sekarang, zaman sekarang sih harusnya reksadana udah hampir nggak ada yang ngasih biaya subscription, redemption, sama switching ya, gitu. Kecuali kalian nasabah prioritas dan sebagainya. Biasanya kalau kalian teman-teman beli di fintech, beli di IPOT, beli di sekuritas sudah nggak kena biaya. Jadi kalian cuma dapat langsung dari NAV-nya. Nah, biaya manajemen, biaya custodian ini gimana? Nah, biaya manajemen ini kita hitung per tahun ya, tahunan, dan kadang-kadang kalau teman-teman lihat di fund fact sheet dan sebagainya tuh pasti ada tuh maksimum, contoh kami ya Sukor Invest Equity Fund maksimum 3,5% itu per tahun. Nah, apakah kalau teman-teman invest di Sukor Invest Equity Fund misal 1 juta gitu, kalian akan dibebankan biaya 3,5%, sebenarnya udah semasuk di NAV. Jadi misal kalian Sukor Invest Equity Fund kalian naik nih dalam tahun ini 10%. Jadi itu udah nggak akan dipotong lagi sama 3,5% biaya manajemen atau mungkin 0,2% biaya custodian, karena di bagian NAV itu sudah bersih, udah dipotong langsung dari biaya manajemen secara harian ya. Jadi 3,5% dibagi 365, jadi setiap hari itu sudah masuk kategori perhitungan dari NAV. Nah, nanti mungkin akan jelasan ya. Nah ini bagaimana cara custody menghitung NAV? Nah, gitu. Saya udah jelasin ya mengenai biayanya seperti apa, ada biaya subscription apa. Jadi NAV ini adalah total nilai aset ya di hari itu, naik turun dan apa. Kemudian dikurangin semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manajer investasi pada hari itu, biaya transaksi, biaya broker, biaya manajemen sebagainya. Jadi teman-teman hari itu NAV udah bersih dapat ya, udah bersih, udah dikurangin semua biaya dan sebagainya. Jadi itu adalah nilai buku ya berdasarkan nilai harga pasar dari asetnya pada periode tersebut ya, pada penutupan kemarin ya, misal untuk harga reksadana. Nah, jadi NAV ini bukan indikasi sebagai reksadana itu mahal atau murah. Beda ya, kalau saham kan kita bisa tahu nih, misal tadi Astra harganya BRI aja deh sekarang 3.600. Apakah harga saham itu mahal, murah? Nah, itu kan bisa kelihatan ya, karena kita bisa bandingin sama aset dan sebagainya, kualitas buku dan DPK dan sebagainya. Nah, kalau reksadana, walaupun teman-teman ada lihat nih reksadana yang udah 10 tahun, 20 tahun terakhir, pasti NAV-nya udah 20 ribuan tuh. Nah, itu mahal atau murah? Sebenarnya NAV bukan jadi patokan ya. Jadi patokannya adalah potensi pertumbuhannya gimana. Nah, kalau reksadana misal tadi tersebut udah
NAV-nya per unit 50.000, tapi kalau dikelolanya dengan baik dia tahun depan masih bisa tumbuh 20%, ya berarti masih bagus dong dibanding reksadana yang ternyata cuma 500 perak tapi nggak tumbuh gitu. Jadi sebenarnya bukan patokan ya, jadi nggak perlu khawatir NAB harga 5.000, mau NAB harganya 1.000, jadi nggak perlu dikhawatirin untuk itu. Walaupun memang kelihatan kalau misal kalian beli dapat unitnya lebih dikit, tapi itu bukan patokan. Yang jadi patokan adalah kan kalian untung apa enggak ya kan, sebagai kalau kalian invest dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi saya udah jelasin mengenai mekanisme. Nah, kemudian juga tipe reksadana nih yang umumnya ada di Indonesia itu apa aja, ya. Yang biasa teman-teman beli udah pasti itu open end, yang bisa dijual kapan aja, bisa dibeli kapan aja, ya. Dan kalian dapat update harganya harian dan sebagainya. Rata-rata yang memang dijual di umum itu adalah open end. Kemudian di Indonesia ada juga close end yang cukup ada, tapi nggak terlalu sering banyak ya. Dan kadang-kadang penawarannya juga terbatas, nggak semua orang pernah dengar. Ini rata-rata di Indonesia yang lebih umum adalah ETF sama reksadana terproteksi sih. Nah, jadi seperti itu. Bedanya apa? Kalau open end ada NAV harian dan sebagainya, jual belinya itu sebenarnya kalian bisa dibeli balik tuh sama MI. Jadi kalau kalian redemption itu dibeli kembali tuh sama manajer investasi. Nah, kalau close end itu dibeli kembali oleh market. Ya, kalau ETF kan sebenarnya bukan kalau kalian jual dan redemption itu kan sebenarnya oleh mekanisme pasar ya terhadap bid and offer-nya. Kalau open end nggak dibeli kembali oleh manajer investasinya. Nah, dan kemudian NAV-nya juga dihitungnya minimum bulanan sih. Tapi kalau ETF kan hibrid ya, jadi juga harian, tergantung harga bid offer di marketnya seperti apa. Nah, kemudian reksadana itu juga banyak jenisnya dari sisi underlying asetnya ya, atau aset yang mendasari dari reksadana tersebut. Teman-teman udah pernah dengar ya, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, kemudian ada campuran dan saham ya. Bedanya kalau reksadana pasar uang itu diinvestasikan pada deposito, kemudian juga surat berharga ya, seperti sertifikat Bank Indonesia, surat hutang, dan atau obligasi, tapi obligasinya yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, karena instrumen pasar uang ini adalah surat hutang yang surat hutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi, kalau misal obligasi tersebut 36 hari jatuh tempo itu belum masuk kategori pasar uang. Jadi harus minimum di bawah 365 hari ya, itu baru termasuk kategori pasar uang gitu. Nah, kemudian kalau pendapatan tetap ya isinya ya surat hutang, mau itu korporasi, mau itu pemerintah yang nerbitin seperti Sukuk, FR atau obligasi Telkom dan sebagainya, itu termasuk masuk obligasi yang bisa dibeli sama reksadana pendapatan. Kemudian campuran adalah mix dari saham, pasar uang dan juga pendapatan tetap. Nah, ini setiap reksadana campuran itu setiap manajer investasi beda-beda ya. Ada yang kalau reksadana campuran yang biasanya lebih agresif itu bisa 70% lebih di saham, sisanya di obligasi dan pendapatan tetap. Kalau yang konservatif biasanya obligasinya lebih banyak nih, bisa 50% lebih, sahamnya cuma 25% dan sebagainya. Rata-rata sih jarang yang terlalu aktif ya, tapi rata-rata langsung banyak reksadana campuran itu yang sekaligus di depan udah tahu nih lebih agresif atau lebih konservatif dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan teman-teman, harus rajin ya baca fund fact sheet, lihat alokasinya seperti apa. Kemudian reksadana saham, nah ini minimum 80% diinvestasikan pada saham. Nah, minimum 80% ini semua kalau reksadana saham itu sudah peraturan OJK. Jadi manajer investasi nggak bisa tuh namanya kalau ngelola sahamnya dijual 100%. Kan walaupun kita tahu nih besok market turun 50% misalnya dalam satu bulan dalam satu kuartal gitu kayak pandemi ini kan. Kita tahu nih market mau turun sampai 40%. Kita nggak bisa kita jual semua portofolio kita karena memang peraturan OJK minimum 80% harus dikelola pada investasi pada portofolio saham gitu. Jadi kita cuma bisa kurangin sampai 80%, 20%-nya kita hold sebagai cash atau pasar uang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itulah kenapa reksadana saham mau nggak mau market turun ya ikut turun. Nah, kemudian namanya berdasarkan risk dan return-nya juga ya.
reksadana ya pasti high risk high return. Investasi yang benar itu ya pasti high risk high return. Kalau ada investasi yang low risk high return, nah itu pasti something wrong at the end. Jadi kalian harus hati-hati sekali sama yang seperti itu. Nah ini sebagai contoh produk kita ya, reksadana pasar uang, ya itu udah pasti low risk, low return. Nah, tapi kalau teman-teman yang pengen coba investasi dengan cari return yang tinggi, ya pasti kalian akan dapat resiko yang tinggi. Gimana cara ngurangin resiko tinggi? Ya, adalah dengan memanjangkan horizon investasi kalian. Jadi semakin panjang investasi kalian, resikonya akan semakin terendah. Bayangin nih, contoh IHSG aja, ya. IHSG itu pernah tertinggi 6.600 ya. Setiap hari naik turun, minggu turun. Jadi sekarang udah turun 5.300 ya. Kalau teman-teman berani hold lagi untuk jangka panjang, kemudian someday ekonomi membaik, IHSG bisa aja balik lagi ke 6.000. Nah, kemudian mungkin di 2015 kita pernah juga lihat IHSG turun sampai hampir 25%. 2008 IHSG turun 60%. Tapi dalam 1 tahun 2010 IHSG udah balik lagi lebih tinggi loh. Jadi itulah kenapa memang dalam investasi itu ada naik turun ya, terutama untuk saham. Jadi itu suatu hal yang wajar. Tergantung kesabaran kalian bisa menahan holding kalian nggak untuk jangka panjang. Karena kalau misal reksadana tersebut dikelola dengan baik, ya terutama untuk saham, ya itu pasti akan balik lagi. Nah kalau untuk money market, ya itu akan dikelola dengan strategi yang mengedepankan likuiditas. Jadi returnnya akan nggak beda jauh sama obligasi, ya lebih tinggi dikit lah harusnya yang lebih bagus. Nah kalau bond fund itu akan ngikutin harga obligasi dan sebagainya. Campuran akan balik lagi bagaimana manajer investasi tersebut lebih banyak saham atau pendapatan tetap. Nah kemudian saya balik lagi ke NAB ya. Bagaimana reksadana tersebut bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi kan market itu pasti naik turun ya. Kalau reksadana naik turunnya gimana? Itu perhitungannya dapat untungnya gimana? Nah, kalau reksadana intinya adalah kalau reksadana tersebut dapat pendapatan bunga atau kupon atau atau dividen dan juga ada kenaikan harga aset dari underlying-nya. Nah, di situ maka reksadana tersebut NAB-nya akan naik. Contoh, kalau misal reksadana pasar uang nih, kan udah tahu kalau reksadana pasar uang kita tempatkan di deposito, kita taruh di obligasi ini. Deposito, ya deposito, misal kita taruh reksadana pasar uang, kita taruh deposito bulanan yang di roll over setiap bulan. Ya kalau misal nggak ada redemption. Dan contoh seperti itu. Nah, kita sama banknya udah dikasih tahu, Pak, kalau deposito di kami, kita kasih bunga 6% ya. Gitu untuk setiap bulan deposito per tahun 6%-nya dibagi 12. Nah kita udah amortisasi tuh bunganya dan sebagainya. Kemudian makanya kenapa reksadana pasar uang pelan-pelan naik, karena kita bunga dari akhir bulan itu kita amortisasi setiap hari. Kemudian juga ditambah sama kupon dari obligasi yang kita simpan. Nah itu kita amortisasikan juga ke aset, kenaikan harga aset juga sebagainya. Jadi itulah kenapa reksadana pasar uang kenaikannya harga cukup stabil. Nah, walaupun memang teman-teman obligasi kan harganya naik turun. Nah kalau obligasi yang di bawah 1 tahun itu harganya sangat amat stabil, udah kayak deposito. Jadilah kenapa reksadana pasar uang itu walaupun taruh di obligasi, ya pergerakannya bisa terus stabil naik terus. Nah kemudian reksadana pendapatan tetap ya akan lebih ngikutin kenaikan harga obligasi, walaupun tetap kita dapat bunga nih dari obligasinya tersebut. Misal kita beli obligasi dengan yield 8% gitu. Nah, tapi kan obligasi yang kita pegang harganya naik turun juga. Nah, karena kalau obligasi di reksadana pendapatan tetap itu biasanya 3-5 tahun yang kita pegang. Jadi itu akan lebih volatile. Nah, kalau saham ya teman-teman udah tahu ya, kalau sahamnya naik, reksadana tersebut ya kalau misal bobotnya mirip-mirip indeks ya akan ngikutin pergerakan indeks dan sebagainya. Nah, kalau misal indeksnya naik nih, ternyata reksadana saham tersebut nggak naik, ya mungkin kebanyakan saham-saham small cap yang bobotnya nggak terlalu banyak tuh sama kayak indeks. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misal kalian nih teman-teman lihat top 5-nya reksadana tersebut ya, BCA atau saham-saham blue chip, biasanya indeks naik dia akan ikut naik, kalau indeks turun dia akan turun dan sebagainya. Jadi kalau misal saham tersebut lebih fokus di small cap, ya belum tentu
akan lebih ngikutin indeks IHSG. Nah, balik lagi teman-teman perlu tahu nih, kadang-kadang ngobrol juga sama MI-nya kalau misalnya ada acara sebenarnya indeks acuan yang paling lebih mirip apa, strateginya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara memulai investasi reksadana? Nah, sebenarnya seperti saya jelasin tadi, reksadana itu nggak semua orang cocok sih, jujur aja ya. Reksadana memang salah satu investasi yang paling mudah ya untuk dipelajari dan sebagainya, terutama untuk teman-teman yang mau invest untuk jangka panjang. Tapi balik lagi, kebutuhan kalian itu apa untuk invest? Kalian mau pegang berapa lama? Kemudian juga risiko yang bisa kalian terima itu seberapa tinggi gitu loh, seberapa naik turun yang bisa nyaman di sisi kalian. Kemudian juga itu kalau misal kalian invest rutin, itu mengganggu nggak sama arus kas kalian, cukup nggak arus kas kalian untuk afford investment kalian gitu. Nah, itu sebelum berinvestasi, kenali poin-poin itu dulu. Kalian kenal dulu sama diri sendiri, kalian cari dulu reksadana mana yang kira-kira kalian cocok. Nggak semua reksadana saham cocok untuk semua orang, nggak semua reksadana pasar uang itu cocok buat semua orang. Ada pasti kan teman-teman di sini ada yang lebih agresif nih, reksadana pasar uang naik setahun 7%, padahal kalian trading saham bisa bisa dapat 15% per setengah tahun gitu. Mungkin kalian malah, ini apaan nih reksadana gitu, pasti kan bete gitu. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan kalian dan seperti apa. Nah, kemudian bagaimana cara memilih reksadana yang tepat. Nah, ini variabel dan scoringnya banyak sekali ya. Di IPOT itu ada fasilitasnya ya untuk cara memilih reksadana ya. Nah, pertama adalah memilih reksadana yang paling gampang. Itu adalah cari konsistensi return reksadana tersebut. Misal lebih bagus lagi kalau misal reksadana tersebut udah 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Itu lebih enak untuk dilihat konsistensinya seperti apa. Karena dalam 5 tahun terakhir ini kan kita bisa tahu nih market naik turun seperti apa, terutama untuk reksadana saham, kemudian juga untuk reksadana, nggak semua saham doang deh, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Kondisi market ini kan lagi volatile banget ya dalam 5 tahun terakhir. Contoh reksadana pasar uang, suku bunga turun terus kan. Dulu kita biasa dapat deposito 7%, 8%, sekarang deposito cuma 6% sampai 5%. Kemudian obligasi juga dulu kupon bisa 9%, sekarang kupon cuma 6% dan sebagainya. Saham juga turun terus kan belakangan ini. Jadi itu yang perlu dilihat, bagaimana reksadana tersebut bisa survive di kondisi market yang sangat-sangat volatile. Nah, itu perlu kalian lihat. Kalian lihat kinerja historisnya, ya. Terus kinerja historisnya oke, naik turun, tapi konsisten nggak ya ngikutin dengan benchmarknya. Ya, itu yang paling penting. Kemudian juga selain itu lihat dari reputasi manajer investasi kalian yang kalian invest. Nah, itu manajer investasi bermasalah nggak, kena kasus nggak ya. Apalagi kan belakangan ini banyak kasusnya tentang reksadana yang isinya saham gorengan, kemudian juga banyak kasus dan sebagainya. Itu perlu dicari tahu nih, manajer investasi tersebut bersih atau enggak, cara pengelolaannya benar apa enggak gitu loh. Memang tadi saya bilang manajer investasi dikelola secara profesional, tapi ada juga manajer investasi yang enggak profesional kan, ternyata setelah ketahuan kena kasus ternyata dibeli saham gorengan. Balik lagi, manajer investasi tersebut peduli enggak sama nasabahnya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, gimana cara tahu manajer investasi tersebut punya itikat baik enggak dalam pengelola? Ya, ikutin aja, sering-sering ikut webinar ya, ikutin sosmed mereka, ikutin mereka sering muncul nggak di media untuk ngobrol, untuk get in touch sama investornya seperti ini, misal sering ada acara dan sebagainya. Itu balik lagi. Kemudian kalau kalian tanya dan sebagainya, apakah mereka cukup transparan atau enggak ya, kalian juga perhatiin fund fact sheet-nya terbit tiap bulan seperti apa dan sebagainya. Itu penting juga. Bagaimana kalian bisa akses komunikasi terhadap manajer investasi, itu juga penting. Karena kan kalian invest untuk jangka panjang nih, kalian juga harus bisa tahu dong kondisi reksadana kalian untuk kedepannya gimana, strategi untuknya seperti apa. Nah, kemudian reksadana apa yang pilih? Nah, itu balik lagi.
skema yang cocok untuk kalian tuh gimana? Kan kita punya kebutuhan yang berbeda-beda ya, setiap orang ada yang investasi untuk jangka panjang, ada yang cuman buat bulan depan mungkin, atau cuman mungkin buat tahun depan ya. Kebutuhannya pun beda-beda, nih buat dana pensiun dan sebagainya. Jadi balik lagi skemanya cocokin sama kebutuhan kalian. Kemudian memang kalau kalian udah tahu nih skemanya udah cocok dan apa, kalian jangan lupa untuk review ya. Kondisi market kan berubah ya. Begitu pula juga dengan cara pengelolaan reksadana, terutama untuk reksadana yang aktif, yang open end ya, bukan indeks ya. Itu akan sangat dinamis. Ya, jadi kalian harus sering komunikasi sama manajer investasi kalian ya, sering datang ke event mereka, lihat mereka webinar, lemparin pertanyaan, mereka mau ngapain. Nah, itu penting sekali. Karena dengan begitu kalian akan tahu nih mereka mau ngapain. Mungkin kalian nggak percaya, nggak cocok, nggak apa, kalian bisa alokasiin ke reksadana yang lebih konservatif dan sebagainya. Tapi kalau kalian ternyata cocok nih, benar juga nih kata manajer investasinya, ya mungkin kalian bisa tambah porsi di situ. Jadi balikin sama diri kalian dulu ya. Jangan 100% percaya sama manajer investasi, karena memang uang kalian memang harus tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain ya. Kalau nggak kejadian tuh kemarin kan ternyata investasi malah dibeliin saham gorengan yang lagi ramai itu, sempat 2 bulan lalu dan sebagainya. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatiin dalam memilih reksadana? Nanti saya akan lebih dalam untuk bahas ini ya. Tapi mungkin saya PowerPoint-nya belum siapin, tapi nanti saya kasih lihat untuk cara pemilihannya seperti apa. Nah, pertama paling gampang adalah ini tadi 4 poin ini, fund objektif, pandangan dari manajer investasinya, kemudian juga konsistensi kinerja reksadana tersebut terhadap tolak ukur, dan juga alokasi investasi reksadana tersebut. Ya, nah tujuan fund objektif ini adalah dari tujuan dari reksadana tersebut dan strateginya. Jadi teman-teman lihat tuh di prospektus atau di fund fact sheet tuh lihat ya. Jadi bisa tahu nih, misal reksadana saham. Reksadana saham ini tujuannya adalah berinvestasi untuk jangka panjang, mungkin pada akan lebih banyak di LQ45 atau IDX 30 nih sebagai acuan pemilihan. Nah, itu bisa salah satu contoh untuk tujuan dan strateginya. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, biar cocok nih, kalian nyaman nggak dengan strategi yang seperti ini. Kemudian pandangan pasar ya, fund manager ini pastinya akan berubah-ubah nih setiap kuartal atau pertengahan tahun ya, biasanya berubah-ubah. Nah, ini bagaimana bisa tahu nih perubahan mereka ya? Kalian harus rajin nih mantengin sosmednya dia, harus rajin ikut event seperti ini, ketemu, kasih lempar pertanyaan dan sebagainya. Kalau misal IPOT mengundang acara outlook dan sebagainya itu. Kemudian mengukur konsistensi kinerja. Nah, ini yang paling penting sekali. Ya, kenapa penting? Ini yang bisa jadi pertimbangan bahwa manajer investasi tersebut benar nggak sahamnya dibeliin sesuai dengan fund objektif tadi, gitu. Jadi kan oke nih bilang fund manajernya kita akan beli saham-saham LQ45 sama indeks 30, tapi kok ternyata pergerakannya jauh banget nih sama LQ45 sama IDX 30 gitu. Nah, berarti nggak benar nih. Nah, itu yang harus perlu diperhatiin. Jadi tolak ukur ini kalian harus tahu juga, tahunya di mana, baca fund fact sheet ya. Ya, itu juga sebagai jadi acuan untuk melihat manajer investasi tersebut ngelolanya benar atau enggak, baik atau enggak ya. Kemudian juga apakah strateginya itu mereka punya pandangan itu benar nggak terhadap pasar sebagainya. Jadi kalau misal indeksnya naik terus tapi dia sering keok ya, kalah sama indeks ya, berarti memang view-nya dia agak sedikit kurang oke. Nah, kemudian juga alokasi dari portofolio reksadana tersebut. Nah, ini yang perlu jadi salah satu buat yang diperhatiin juga ya, karena tetap investasi ini kan duit kalian ya, untuk kebutuhan dan tujuan investasi kalian. Kalau kalian memang manajer investasi pasti punya pandangan berbeda terhadap kalian. Kalau kalian ngira mungkin saham akan turun nih, fund manager saya agresif atau enggak gitu. Kalau misal fund manager yang agresif dan menurut kalian view-nya dia masuk akal, ya mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi salah, nggak ada yang bisa tahu kan 100% market besok akan naik atau turun. Karena kalau tahu ya fund manager juga ngapain kerja, kita ngapain kerja, kita udah kaya semua ya kalau kita bisa tahu market besok turun atau naik. Nah, itu yang perlu ya, itu dari sisi agresif atau enggaknya bisa dilihat dari alokasinya.
apakah mereka berani 100% diinvest di aset atau 20% mereka taruh di cash atau apa buat jaga-jaga ya kalau misal market turun, seberapa agresif mereka dan sebagainya. Dan kemudian juga bisa dilihat kalau misal terutama untuk reksadana saham, ya mereka lebih suka di sektor mana gitu. Nah kadang-kadang kalau misal kita lagi ada fund manager yang lagi webinar kayak gini, lagi ngasih pemaparan untuk outlook-nya, mungkin kalian bisa nanya nih, kenapa Pak, kenapa Bu kok suka sektor properti, misal make sense nggak dengan kondisi seperti ini. Nah kalau misal make sense, you buy it, ya berarti kalian cocok dengan reksadana tersebut. Jadi memang itu sangat-sangat dinamis. Tapi kalau misal kalian invest untuk jangka panjang, ya kalian nggak perlu pusing selama memang kinerjanya konsisten ya. Kalau kita lihat dalam jangka panjang. Itulah kenapa reksadana minimum untuk menilai reksadana paling gampang itu adalah reksadana yang sudah berjalan 3 tahun, yang sudah dites oleh market ya. Tapi kalau misal reksadana baru 1 tahun, baru 6 bulan, itu memang agak sulit untuk dilihat dari indikator, dari itu pun mau dari indikator kuantitatif ataupun dari kualitatif, itu agak susah sih. Jadi memang harus sangat-sangat aktif untuk menilai dari manajer investasinya seperti apa. Nah, mungkin kebetulan kita baru launching juga. Nanti saya lanjut lagi mengenai cara menilai reksadana secara kita lihat ada variabel yang jadi salah satu patokan ya. Nanti sebelumnya mungkin saya mau promosi dulu ya. Kebetulan kita baru launching juga di iPod ya. Sekarang kemarin Sukor Invest Stable Fund ini adalah satu reksadana pendapatan tetap nih. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin biasa invest di reksadana pasar uang tapi pengen dapat return lebih tinggi. Nah, itu positifnya ya. Jadi misal reksadana pasar uang kan kita target rata-rata 6% ya setiap tahun, 6,3 ya untuk tahun ini targetnya. Nah ini kita targetkan bisa lebih tinggi. Bukan kita jamin ya, tapi kita targetkan. Bisa aja returnnya turun, bisa banget gitu. Jadi kita targetnya lebih tinggi. Nah karena ini reksadana pendapat tetap, kita taruh di obligasi yang jangka menengah ya 3-5 tahun. Bisa dilihat kebanyakan memang kita taruh di obligasi korporasi ya. So far year to date udah 3,6, setiap bulan kita rata-rata kemarin naik 0,6 ya, rata-rata sekitar segitu. Jadi ke depannya kita tujuannya adalah untuk memberikan kestabilan sih buat teman-teman semua. Cuman ini nggak fleksibelnya apa, untuk dicairkan butuh waktu T+3. Jadi buat teman-teman naruh dana darurat ini sebenarnya bukan tempat yang cukup oke sih, lebih masih reksadana pasar uang dan sebagainya gitu. Nah, kemudian update sedikit untuk reksadana pasar uang ya. Ini mungkin adalah reksadana yang paling fleksibel ya untuk ditaruh, paling fleksibel juga, bisa ditarik di kapan aja, bisa top up, bisa redeem kapan aja, dan sangat-sangat gampang. Resikonya juga sangat rendah ya teman-teman, bisa lihat grafiknya sendiri. Kita udah jalan hampir 6 tahun ya, so far kita bisa kasih return cukup stabil. Untuk tahun ini kita targetkan 6,3 ya, karena kita balik lagi sekarang kondisi pandemi seperti ini, kita lebih konservatif, kita akan lebih banyak taruh di deposito perbankan. Jadi posisi depositonya kita hampir 45% ya. Jadi deposito dulu kita biasa cuma 30%, sekarang kita udah 45%. Jadi kita lebih mengedepankan likuiditas ya, karena kan harga obligasi juga sekarang juga lagi naik turun, nggak cuman harga saham. Jadi ini salah satu alternatif dan sebagainya. Nah kemudian balik lagi ke variabel apa aja yang perlu dipilih. Nah, mungkin saya sedikit browsing ya. Nah, dalam memilih reksadana. Nah, ini Infovesta ini sebenarnya salah satu platform penilaian reksadana. Cuman nggak untuk bisa join di sini bayar sih, memang ada biayanya. Tapi sebenarnya fund-fund ini ada variabel yang penilaiannya ini sebenarnya scoringnya ada sih sebenarnya secara publik. Kadang di Fund Facts pun kita kita jelaskan ya sebagainya. Nah,
Nah, ini terutama untuk reksadana saham ya. Salah satu yang perlu diperhatiin adalah beta. Ya, beta ini artinya apa? Itu berarti korelasinya terhadap pergerakan tolok ukurnya. Jauh nggak? Gitu. Kalau betanya mendekati 1, berarti semakin dekat pergerakannya sama indeksnya. Apakah beta ini bagus atau buruk? Beta tidak menjelaskan beta ini bukan sebagai tolok ukur suatu reksadana itu baik atau enggak. Hanya sebagai tolok ukur reksadana tersebut terhadap tolok ukurnya lebih naik tinggi atau enggak. Jadi misal gini, kita bisa jadi sebagai forecast, misal kalau betanya contoh 1,02 ya, misal indeksnya IHSG. Ya, ini terhadap IHSG ya, terhadap IHSG bulanan dalam 3 tahun terakhir. Ya. Jadi kalau misal IHSG naik 1%, Sukor Invest Equity Fund itu rata-rata naik 1,02 dalam 3 tahun terakhir. Nah, beta itu cara bacanya seperti itu. Kalau turun, ya IHSG, ini secara statistik ya, IHSG misal turun 1%, SCF itu bisa turun 1,02. Nah, jadi seperti itu. Berarti bukan berarti ini bagus, bukan berarti ini jelek. Ya, bisa jadi dua arah dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat Maxi. Nah, Maxi kenapa betanya kecil sekali gitu? Karena memang kita untuk Maxi ini adalah strateginya lebih high conviction. Kita nggak ngikutin indeks. Ya, kita lebih banyak di saham-saham small cap ya, small and mid cap. Jadi kita punya valuasi terhadap saham-saham yang kita lihat potensi untuk jangka panjangnya akan naik lebih kencang dan sebagainya. Selain itu, kita bisa lihat dari standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini adalah terhadap resikonya ya, rata-rata. Misal 3 tahun nih, rata-ratanya gimana pergerakannya. Jadi standar deviasi ini seperti ini maksudnya. Maksudnya standar deviasi ini apa? Ya, misal ya ada suatu pergerakan saham ya, naik turun dan sebagainya ya. Ternyata kalau kita lihat ini 0 tahun, ini 5 tahun. Ya. Ternyata rata-rata return-nya adalah dalam 5 tahun terakhir ya, adalah seperti ini. Gitu, rata-ratanya. Sorry, ini kita lihat ganti hijau. Rata-rata return-nya dalam 5 tahun terakhir kalau kita bikin grafik seperti ini. Itu. Standar deviasi ini apa? Adalah rata-rata dari kenaikan dan penurunan dari rata-ratanya ya. Jadi misal rata-rata kenaikan at the end, jadi ada suatu hari misal ya rata-rata naik 1%, ya ada turun 4%, tapi ternyata rata-rata kenaikan setiap harinya adalah 0,5. Jadi dikurangin kelebihannya kemudian dipangkat 2. Nah, itu adalah standar deviasi. Jadi itu bisa sebagai patokan seberapa tinggi resiko reksadana tersebut. Ya. Jadi balik lagi, kalau reksadana tersebut standar deviasinya makin tinggi, ya itu berarti resikonya juga bisa dibilang makin tinggi. Karena apa? Berarti dia pergerakan terhadap pergerakan hariannya rata-rata itu sangat melenceng cukup jauh. Nah, begitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi wajar ya kalau reksadana saham ya, kenapa standar deviasinya bisa sampai belasan persen seperti ini ya, kita lihat sendiri saham aja bisa turun sampai 20% dan sebagainya gitu. Jadi wajar banget saham bisa pergerakannya bisa turun cukup tinggi. Jadi bisa dilihat ya, rata-rata reksadana saham itu standar deviasinya belasan persen gitu. Karena memang market resikonya turun bisa sampai 25-40% dalam satu periode. Jadi memang begitu. Nah, kemudian salah satu alternatifnya lagi adalah tracking error. Nah, selain beta, standar deviasi ada tracking error nih. Tracking error ini maksudnya apa?
ini juga sebenarnya nggak beda jauh nih sama beta sama analysis. Cuman bacanya lebih gampang teman-teman. Jadi misal ya tracking error dalam 3 tahun terakhir, pergerakan sama indeks dia rata-rata bisa beda di 7%. Jadi kalau misal digambar ya kalau kita lihat secara data, ya, kalau misal indeks misal ini indeks ya IHSG ya. Misal ini IHSG ya. Kalau tadi tracking errornya sekitar 7%, berarti pergerakan reksadana tersebut naik turunnya adalah range-nya di sekitar segini. Range-nya di sekitar 7% dari indeks naik turunnya. Nah, jadi pergerakan reksadana tersebut dalam 3 tahun terakhir berarti mengikuti ini ya. Jadi reksadana tersebut, misal yang hijau ini reksadana tersebut, pergerakan reksadana tersebut bisanya batas atas batas bawahnya rata-rata 7%. Gitu. Jadi seperti itu cara bacanya datanya ya. Jadi itu sebagai gambaran bagaimana cara baca data-data tersebut ya. Itu salah satu indikator. Nah, data tersebut gampang didapat apa enggak semua MI ngasih disclose data tersebut ya. Kalau kita di Sukor Invest, kita setiap bulan kita disclose ya. Terutama di fund fact sheet tiap bulanan kita ada. Contohnya di porsi ini adalah reksadana equity fund akhir bulan lalu, ya kita kasih tahu nih betanya seberapa, kemudian ada Sharpe ratio, kemudian juga information ratio, gitu. Tapi ini dalam periode 1 tahun, nggak semuanya kasih tahu. Bahkan kalau di Sukor Invest kita sampai kasih tahu PI portofolio kita rata-rata 1 tahun terakhir gimana 13% ya. Jadi memang bisa dibilang karena indeks PI-nya sekarang rata-rata juga sekitar 30%, kita pergerakannya memang nggak akan beda jauh sama indeks. Karena memang PI yang kita punya di portofolio nggak beda jauh sama indeks. Nah, forward PI ini hanya cuman materi sebagai, ini adalah analisis internal kita ya. Jadi bukan sebagai patokan, bukan sebagai garansi juga bahwa PI Sukor Invest Equity Fund bisa naik segitu. Jadi PI 10% ini dengan expect grow dengan sebagai in-house research kita bahwa kita kalau 3 tahun ke depan kemungkinan perusahaan-perusahaan yang kita pegang itu rata-rata bisa growth sampai 30-40% untuk 3 tahun ke depan. Seperti itu. Ini forward ya, cara baca forward. Nah, PBV ini dari nilai buku ya, rata-rata nilai buku perusahaan yang kita pegang di Sukor Invest Equity Fund ya, itu rata-rata 1,3. Nah, sekarang posisi indeks juga rata-rata sekitar 1,4, jadi kita nggak beda jauh nih porto kita sama indeks. Itulah kenapa dalam 1 bulan dan 3 bulan terakhir kita pergerakannya mirip sama indeks, 6 bulan, 1 tahun kita mirip banget ya sama indeks. Jadi memang itulah kenapa untuk teman-teman perlu perhatiin konsistensi kinerjanya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, mungkin kita lebih interaktif aja ya, menjawab tanya-jawab. Oke, baik. Thank you banget Mas Tovan. Sama-sama. Ya, sangat menarik sekali pembahasan dari Mas Tovan. Kita diajarkan dari basicnya sampai dengan advance-nya untuk mengetahui cara menilai kinerja reksadana. Oke, Mas Tovan, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Pak Yusuf Lukito. Pada reksadana pendapatan tetap, apakah kupon obligasi dimasukkan juga dalam perhitungan NAV? Pada reksadana saham, apakah dividen dari saham yang ada di dalam portofolio juga dimasukkan di dalam perhitungan NAV reksadana? Gitu. Iya, ini mau jawab yang mana dulu ya tadi ya? Oke, dari Pak Yusuf Lukito dulu, boleh Mas? Yusuf Lukito. Ya, ada di kolom di chat sih, bukan di Q&A, di chat. Oh, nggak masuk nih di saya ya, nggak kelihatan ya di saya. Oke, ya jadi untuk sana pendapatan tetap, Mas, misal kan tadi taruh di obligasi, nanti apakah kuponnya itu masuk juga di perhitungan NAV atau enggak, Mas? Ya, sebentar, sorry. Kupon dari obligasi pendapatan tetap ya? Iya. Iya, itu langsung masuk NAV karena kita accrued kan. Jadi, halo, Mas, suaranya kecil, Mas. Oh, kecil ya? Iya. Kedengaran nggak? Masih kecil sih. Masih kecil ya? Oke, jadi untuk reksadana pendapatan tetap ya, jadi metodenya memang begini, Mas.
Kalau reksadana tetap, ya. Jadi reksadana tetap kita semua bunga kupon dan sebagainya kita masuk dari kategori masuk dalam perhitungan NAV ya. Karena misal gini, kita beli reksadana pendapatan tetap yang jatuh tempo 3 tahun. Kemudian kupon, contoh kita beli FR yang 5 tahun ya, 5 tahun, FR yang 5 tahun aja contoh. Kemudian memang FR kan kuponnya setiap 6 bulan nih, ya. Itu kita hitung secara akriut. Walaupun ternyata kita beli belum sampai 3 bulan, ternyata harga FR-nya naik, kita mau take profit. Kita tetap jual, karena di harga penjualannya kita udah pasti tahu bunga yang berjalan itu akan dibayarkan juga kepada pemilik obligasi tersebut. Nah, itulah kenapa itu akan tetap masuk di NAV. Ya, jadi nggak perlu khawatir sih. Itulah kenapa harga obligasi itu naik turun itu lebih banyak dari pergerakan dari harga obligasi tersebut. Ya, jadi bukan dia. Itulah kenapa kalau misal harga obligasi turun jalan, tapi pendapatan tetap nggak turun sedalam harga obligasi, itu karena memang harga kuponnya termasuk pembayaran di NAV seperti itu. Gitu. Jadi, ya, jadi itu akan masuk perhitungan NAV. Nggak cuman obligasi aja, perhitungan dividen pun juga masuk. Ya, untuk saham, dividen masuk NAV. Ya. Baik, semoga terjawab ya Bapak Yusuf. Baik, kemudian ada tapi mungkin ada juga ya, ada reksadana juga yang bayar kupon, ada yang bayar dividen langsung ke nasabah gitu. Jadi tapi nggak tahu nih sekarang masih ada nggak ya? Zaman dulu ada ya, reksadana yang bayar dividen langsung ke nasabah. Bayar cash bisa, ada yang bayar ke unit. Jadi unit kalian nambah sih. Tapi rata-rata sekarang udah langsung masuk di NAV. Ya, baik. Selanjutnya Mas ada pertanyaan dari Sobat IPOT yang ada di Bengkulu. Untuk analisis reksadana menggunakan metode Sharpe ratio, Jensen, atau Tanner, apakah metode ini cocok untuk digunakan melihat kinerja 4 jenis reksadana yang ada, Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk menggunakan Sharpe memang lebih baik untuk jangka panjang. Lebih baik untuk jangka panjang sih. Karena kan untuk variabel data tersebut itu balik lagi terhadap periode yang yang mau dipakai. Contoh kalau misal reksadana tersebut di periode market lagi bearish, itu pasti Sharpe-nya jelek. Ya. Walaupun ternyata rebound-nya gede, jadi itu agak susah dalam pemilihan variabelnya. Nah, itulah kenapa saya lebih suka melihat reksadana itu pakai dari standar deviasi, kemudian juga beta, sama tracking error. Ya, itu lebih menggambarkan konsistensi kinerja dia terhadap benchmark-nya seperti apa. Nah, kalau Sharpe ini bagaimana dia excess return dia terhadap terhadap resiko yang dia ambil. Nah, itu problemnya itu kalau marketnya lagi bearish, datanya agak sedikit mengaburkan sih. Tapi itulah kenapa kalau mau melihat Sharpe ratio, saran saya adalah ambil reksadana yang ambil data Sharpe ratio tersebut yang bukan jangka pendek ya, jangka 3 tahun minimum sih. Itu lebih menggambarkan kondisi yang realnya. Tapi kalau cuma ngambil data reksadana tersebut 1 tahun, itu agak jelek sih pasti datanya semuanya gitu. Jadi semua reksadana apalagi 1 tahun terakhir ini pasti Sharpe rasionya pada minus gitu. Jadi pasti orang pada Sharpe rasionya minus nih, jadi nggak mau invest di reksadana kan karena jelek banget nih gitu loh. Jadi itu ya. Jadi balik lagi panjangin Sharpe rasionya ya. Balikin lagi nggak cuman satu variabel aja sih yang dipakai. Kayak teman-teman trading kan pasti indikatornya banyak kan, ada MA, ada stokastik lah, kayak apa. Jadi nggak cukup satu sih. Gitu. Oke, Mas, untuk yang standar deviasi itu berarti yang semakin kecil semakin bagus ya, Mas? Semakin kecil semakin bagus sebenarnya. Tapi bukan gini, sebenarnya data itu, contoh beta ya, standar deviasi ini bukan berarti semakin kecil semakin bagus ya. Nah, standar deviasi ini harus disambungin sama return-nya. Kalau misal ternyata standar deviasinya kecil, return-nya juga kecil, ya berarti memang reksadana tersebut strateginya nggak terlalu bagus. Ya, maksudnya nggak terlalu ngikutin indeks dan lebih konservatif. Tapi kalau misal standar deviasinya tinggi, tapi return-nya kecil,
Nah, itu berarti ada something wrong sama stock picking reksadana tersebut atau aset picking reksadana tersebut. Tapi kalau misal reksadana tersebut standar deviasinya tinggi, tapi return-nya juga tinggi, nah itu wajar, karena kan high risk, high return kan. Nah, itu. Jadi itu yang penting, perlu jadi dilihat. Kalau itu ya lagi ya, high risk harus high return. Tapi kalau misal standar deviasinya kecil, tapi return-nya tinggi, wah itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau standar deviasinya kecil, return-nya kecil, nah itu jelek. Kalau standar deviasinya tinggi, kemudian return-nya kecil, wah itu jelek. Banget, udah. Jadi agak hati-hati sama reksadana yang seperti itu. Gitu. Mungkin teman-teman harus tanya tuh, MI-nya kenapa, dan sebagainya. Oke, tadi ada standar deviasi, ada beta, dan apalagi yang tracking error. Ya, tracking error ya? Ya, sebagai acuan aja sih. Oke. Tracking error. Kalau tracking error lebih absolut lah. Kalau makin gede kan berarti makin volatile lah. Itu lebih enak buat penilaian. Oke. Baik, selanjutnya Mas ada pertanyaan dari Ibu Teresia Marcella di 0422. Untuk mendapatkan keuntungan optimal, umumnya invest reksadana jangka waktunya berapa lama ya? Apakah 10 tahun masih make sense? Ya, untuk reksadana memang lebih baik emang paling jangka panjang sih, ya. Tapi bukan berarti Ibu invest untuk jangka panjang, Ibu diemin aja dan nggak pernah pantau investasinya. Itu harus tetap Ibu pantau investasinya walaupun Ibu akan nabung untuk 10 tahun ya. Dan harus tetap in touch sama manajer investasinya, Bu. Gitu. Jadi jangan invest 3 tahun terus sudah diemin aja, tiba-tiba manajer investasinya kena kasus kan jadi hilang kan tabungan kalian semua dan sebagainya. Contoh banyak reksadana kemarin yang kena masalah dan sebagainya. Itu MI udah 5 tahun, 3 tahun loh. Kalau teman-teman yang udah invest di sana sampai 3 tahun dan sebagainya, terus tiba-tiba turun 90% gitu kan ya jadi perkataan investasi untuk jangka panjang kan jadi bullshit semua kan. Nah itu balik lagi, investasi jangka panjang itu paling optimum ya untuk aset-aset berisiko, terutama untuk reksadana saham dan sebagainya, tapi bukan berarti kalian tinggalin, tetap pantau reksadana kalian, pantau investasi kalian, get in touch sama MI kalian, get in touch sama market, get in touch sama apart kalian, view-nya ada perubahan atau enggak. Nah, tetap balik dalam kalian lihat nih, investasi udah 2-3 tahun, tetap konsisten nggak? Kalau udah nggak konsisten, nah itu kalian harus tanda tanya. Kalian harus mulai ancang-ancang, mungkin saya harus ganti reksadana, mungkin saya harus kurangin resiko profil saya, dan sebagainya. Itu yang perlu diketahui. Ya. Jadi, itu adalah salah satu cara yang seperti saya sharing tadi, untuk meminimalisir resiko itu cuma 2, Bu. Satu diversifikasi, satu panjangin horizon. Ya, itu paling gampang, 2 cara paling gampang. Oke. Baik, thank you Pak Novan. Kemudian berikutnya ada dari Ibu Adinda Firantika. Untuk di IPOT ada list MI reksadana itu perlu dipilih yang sama antara MI dan reksadana atau bagaimana? Nah, mungkin ini saya yang jawab. Jadi kalau untuk Ibu Adinda dan Sobat IPOT semuanya yang ingin membeli produk reksadana, silakan bisa melalui aplikasi IPOT Fund atau IPOT Go, itu bisa. Nanti misal mau beli reksadana Support Invest, nanti silakan dipilih aja reksadana Support Invest, bisa di search atau klik manajer investasinya Support Invest, nanti dipilih mau beli produknya yang mana. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari Ibu Adinda, Mas, ini untuk melihat konsistensinya di mana ya? Ya, untuk konsistensi ini memang Ibu Adinda harus research juga ya. Research-nya nggak ribet kok. Yang penting harus lihat kinerja historisnya aja. Di IPOT kan tadi pasti ada untuk beberapa variabel ya, contoh beta dan sebagainya. Itu ada juga di IPOT. Nah, konsistensinya paling gampang adalah lihat dari return-nya. Jauh nggak dari tolak ukurnya dan apa. Kalau misal namanya juga investasi, Bu, ya. Kalau apalagi reksadana saham. Kalau pasar saham turun ya wajar reksadana saham tersebut turun. Tapi balik lagi, turunnya dalam banget nggak dibanding reksadana saham tersebut. Kemudian indeks tersebut. Kalau IHSG naik, ya reksadana saham tersebut naik nggak? Nah, kalau misal reksadana tersebut, misal indeksnya udah naik, terus reksadana sahamnya belum naik, nah itu mungkin kurang konsisten dalam kinerjanya. Nah, itu Ibu mungkin perlu jadi bahan pertimbangan ya, cari reksadana yang lebih konsisten. Gitu. Balik lagi kinerja historisnya ya,
kunci utamanya di situ. Untuk variabel tadi seperti tadi mungkin itu lebih sisi advance-nya memang agak sedikit PR Bu nyari datanya, tapi yang paling gampang kinerja historis di mana-mana pasti ada. Oke. Baik, kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Antonius Angga di 0441. Untuk produk terbaru dari Sukor Invest yang Stable Fund, apakah kinerja dan underlying asetnya mirip-mirip dengan Sukor Invest Bond Fund? Ya, kalau untuk Stable Fund itu, Stable Fund dengan Bond Fund itu kita beda ya, kita bedakan strateginya. Kalau Bond Fund itu kita lebih pendapatan tetap yang lebih overweight, lebih fokus kepada surat hutang negara ya dan SBN ya, surat berharga negara, BUMN dan sebagainya. Jadi itu kebanyakan 90% di SUN ya dan sisanya di obligasi korporat. Tapi kalau stable fund kita lebih fokus di obligasi korporat ya. Kita bisa 90% di obligasi korporasi. Tapi kita ambil yang jangka menengah 3 sampai 5 tahun, maksimum 5 tahun. Kita rata-rata sekarang posisinya di 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, pergerakan obligasi korporasi itu lebih stabil dibanding surat utang negara karena obligasi korporasi kuponnya pertama tinggi, kemudian juga tidak seliquid obligasi negara. Itulah kenapa kalau obligasi negara cukup volatile karena sangat liquid, bisa diperdagangkan kapan aja. Kalau obligasi korporasi memang orang jarang lepas karena bunganya tinggi sekali ya. Itulah kenapa stable fund pergerakannya bisa cukup stabil dan sesuai dengan namanya, dan juga target return yang bisa kita kasih juga kita targetkan lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Tapi bukan berarti ya NAV-nya akan nggak pernah minus, bisa aja minus ya. Itu baik lagi investasi tetap mengandung resiko sih begitu. Jadi kita targetnya adalah memberikan kestabilan ya buat alternatif dari pasar uang, tapi itu tadi karena returnnya lebih tinggi dan alokasi asetnya juga lebih agresif dibanding pasar uang, tetap aja ada resiko di situ. Oke, baik, mantap ya. Jadi stable fund ya, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memperoleh penghasilan tetap tapi yang lebih tinggi daripada pasar uang, pilih Sukor Invest Stable. Cocok buat nasabah yang jangka panjang, jangka lebih dari 1 tahun lah. Kalau pasar uang kan buat teman-teman yang pengen tarik kapan aja. Kalau stable fund mungkin buat tabungan yang kalian mau tarik ntar-ntar aja gitu. Oke, baik, selanjutnya lebih bagus reksadana Sukor Invest yang biasa atau yang syariah? Ini dari Bapak Erik Ari di 0443, Mas. Khususnya untuk yang pasar uang ya. Lebih bagus yang biasa atau yang syariah? Kalau Sukor Invest bagus semua, Pak. Jujur aja, Pak. Ini pasar uang ya. Nah, jadi tergantung sih Pak. Kadang bunga syariah itu kan beda juga ya, terutama untuk bank syariah. Jadi kadang ngikutin juga sih sama kondisi di lapangan gimana. Kadang-kadang perbankan syariah ngasih bunga lebih tinggi, biasanya ya kita lagi dapat return yang pasar uangnya akan lebih tinggi begitu. Sukuk juga diterbitkan rata-rata kan lebih tinggi. Untuk sekarang memang ke syariah lagi bisa kasih lebih tinggi ya dibanding yang konvensional, tapi ke depannya mungkin kinerjanya akan mirip-mirip kok Pak, gitu. Jadi ya untuk sekarang memang kan size-nya lagi kecil Pak. Untuk pasar uang syariah kita kan baru 600M, sedangkan pasar uang kita sekarang udah 8 triliun Pak. Jadi beda Pak, makin kecil kan masih lincah Pak ya untuk gocek sana sini. Jadi lebih gampang juga untuk lepas barang dan sebagainya. Tapi kalau yang reksadana pasar uang itu akan memang walaupun liquid ya, karena obligasi karena lu udah gede, obligasinya jadi lebih dikit, karena kan nyari barang juga di luar obligasi yang di bawah 1 tahun itu susah sekali Pak. Nah kalau syariah kan cuma 600 miliar, jadi nyari obligasinya masih lebih gampang Pak. Jadi kenapa untuk saat ini syariah masih bisa lebih tinggi. Kedepannya kalau misal reksadana pasar uang syariah kita juga udah triliunan, kemungkinan returnnya akan mirip-mirip Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Zakri Odrik di 0505. Apakah tiap produk reksadana dalam dinilai dengan indikator yang sama atau masing-masing punya metode sendiri, Mas? Jadi mungkin kalau sebenarnya indikatornya sama, cuman terhadap apa penilaiannya itu yang berbeda. Ya, kalau reksadana saham dinilainya ya sama IHSG, sama indeks saham, ya. Kalau misal reksadana pendapat tetap ya harus dinilainya sama obligasi seri acuan yang 10 tahun atau
indeks harga obligasi korporasi. Ya, balik lagi harus dinilai dibandingkan terhadap tolok ukurnya masing-masing ya, gitu. Jadi nggak bisa reksadana saham dinilai dengan indikatornya pakai indeks balance fund gitu, nggak bisa. Nggak, pasti skornya akan jelek banget. Jadi harus memang nggak menggambarkan kondisi realnya. Jadi harus memang sesuai dengan tolok ukurnya. Itulah kenapa teman-teman semua harus paham nih reksadana tersebut tolok ukurnya apa, begitu. Jadi kalau reksadana pasar uang paling gampang, tolok ukurnya adalah rata-rata deposito ya. Rata-rata deposito yang ada di yang ada di luar sana lah. Di kontan tuh tiap hari update kok rata-rata deposito ada. Kemudian reksadana pendapatan tetap itu cari imbal hasil obligasi seri acuan. Kalau cari googling, cari aja Indonesian 10-year bond yield. Nah, 10-year bond yield itu pasti ada di grafiknya, di Bloomberg ada, di investing.com ada. Kalau reksadana saham ya lihat IHSG aja gitu. Indikatornya cara hitungnya kalau teman-teman punya software atau punya langganan Infovesta atau di iPod mungkin ada juga, biasanya udah dihitungin. Tapi kalau mau ngitung sendiri silakan pakai Excel bisa, ada rumusnya kok, di googling aja. Cari beta, ya. Cari beta tinggal ada rumusnya semua, pakai Excel gampang kok. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lucia dan Pak Teddy, mungkin mirip. Untuk Sukor Invest sendiri memprediksi IHSG ke depan akan bullish atau akan bearish, Mas? Kemudian strategi apa yang diterapkan Sukor Invest agar kinerjanya bisa mengalahkan IHSG? Ya, kita sebenarnya optimis ya tahun ini. Kita ngelihat the worst is over. Ya, orang mungkin teman-teman banyak baca berita Indonesia resesi dan apa resesi, ya resesi sih udah terjadi ya, dan kita lihat udah terjadi di bulan Maret kemarin. Pasar saham itu adalah, indikator ekonomi dan sebagainya itu justru malah lagging indikator sih. Karena namanya saham itu selalu forward looking kalau kita lihat saham. Jadi market rebound, kenapa market rebound? Karena kita semua udah punya ekspektasi ekonomi sudah akan membaik di kuartal ketiga. Jadi, kuartal ketiga ini ekonomi ke depan akan mulai baik. Ya, kita lihat aja kondisi real di lapangan ya, bahwa Jakarta udah mulai macet lagi kok. Weekend, orang udah mulai traveling nih, libur panjang ini. Jadi, pasti harusnya ekonomi udah mulai jalan lagi. Kita nggak usah bohong lah. Kita lihat jalan-jalan ke mall aja, mall udah mulai rame. Kokas aja udah rame banget nih. Kayak, loh ini masih corona bukan sih gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus penjualan mobil, bulan Juli itu udah naik. Nah, jadi kita ngelihat ke depan harusnya ekonomi di kuartal ketiga akan lebih baik dibanding kuartal kedua. Bukan berarti nggak minus. Minus bisa, tapi minusnya lebih kecil. Ya, karena perlu dicatat year on year, ya, tahun 2019 itu high base. Jadi kalau misal nanti ekonomi minus cuma 1%, itu masih berita positif ya di market. Ya, tapi kuartal on kuartalnya pasti kami percaya akan lebih positif, minimum flat. Ya, jadi itu akan jadi berita yang cukup bagus untuk di market. Nah, saya kasih spoiler aja ya, kita target indeks di 2020 ini masih bisa naik sampai 5.500 ya. Kita balik lagi lihat kondisi kinerja emiten di kuartal ketiga ini gimana, karena kita lihat bocoran kok, kita lihat kinerja perbankan aja ternyata nggak seburuk yang dibayangkan ya. Hari ini aja keluar BNI cuman minus 40%, itu bulan kuartal kedua. Nah, kuartal ketiga ya itu udah mulai bagus sebenarnya kalau kita lihat laporan bulanan BNI. Ya, bank-bank lain pun juga seperti itu. Jadi kita akan melihat ke depannya laporan kuartal kinerja ketiga, orang analis dan market itu pasti akan surprise. Oh, ternyata Indonesia nggak sejelek itu gitu. Jadi itulah kenapa kita cukup optimis. Tapi ya kita masih akan jaga-jaga karena di depan masih banyak resiko dari global. Contoh ekonomi, Amerika itu masih ngeyel ya untuk rakyatnya. Jadi kasus corona itu masih naik terus. Kemudian juga resiko politik ya, Trump ya, karena kan market ini juga bisa naik cukup tinggi karena uang itu murah ya. Suku bunga rendah, kemudian Amerika cetak duit terus, kita juga kasih stimulus tadi, Pak Peri juga bilang stimulus kita udah sampai 600 triliun dan sebagainya, kemudian bunga kita juga masih turun dan sebagainya. Jadi itulah kenapa market masih likuiditas sangat melimpah, market masih akan naik ya, dan itulah kenapa investasi di saham itu masih jadi pilihan yang menarik sih. Jadi
so far kalau misal kondisi sekarang indeks 5.300 naik ke 5.400, indeks masih bisa naik 4% dalam 3 bulan lagi kita tutup 4 bulan lagi kita tutup tahun masih dapat 4%. Itu kalau IHSG. Kalau reksadana saham harusnya bisa lebih tinggi. Ya kita usahakan lebih tinggi dari 4% ya. Jadi masih lebih menarik ya gitu. Oke. Baik, Mas, kalau bicara tadi ada stable bond, tadi kan ada yang minus juga nih. Kenapa NAV bond bisa minus, Mas? Untuk Christian Hadinata di 0511. Ya, harga bonds itu naik turun juga, Pak. Ya, terutama untuk SUN, ya surat utang negara, ya itu sangat liquid, ya investor asing jual beli juga di situ, ya kebutuhan dapen juga institusi dan sebagainya, fund juga pemenuhan POJK dan sebagainya. Itulah kenapa harga bonds, terutama untuk obligasi yang underlying asetnya adalah kebanyakan SUN, itu lebih gerak naik turun. Ya, harga bonds bukan berarti nggak pernah kemana-mana, pasti turun ya. Gitu. Bapak investasi di Sukuk, di Ori dan apa itu akan ada harga jual belinya kan. Ada kan pasti semua obligasi terbit di 100 ya. Tapi ketika Bapak mau redeem, mau jual bonds-nya kan ada harga jualnya kan, ada kadang 99, bisa besok 101 dan sebagainya. Jadi itu ngikutin juga. Nah, itulah kenapa harga reksadana pendapatan tetap itu naik turun karena ngikutin juga kan. Gitu. Akan ngikutin market price-nya. Memang kok loh, kalau obligasi naik turun, kenapa reksadana pasar uang bisa nggak naik turun? Karena beda, Pak. Obligasi makin panjang tenornya, itu akan makin volatile, makin fluktuatif, ya. Akan rentan sama perubahan suku bunga, ya. Karena kan gini, kalau ibaratnya gini, Bapak ngutangin temen, Bapak punya obligasi surat hutang 30 tahun ya, bunganya 6% gitu. Tiba-tiba BI naikin suku bunga ya jadi 8%. Deposito berarti rata-rata bank banyak kasih deposito 7%. Orang pasti lah ngapain saya taruh obligasi korporasi yang 30 tahun cuman kasih 6%, mending saya jual lah, saya taruh deposito. Ya, deposito 7 tahun. Pasti jualnya akan lebih murah kan gitu. Karena butuh cepat, jual harga obligasi tersebut yang jangka panjang akan jatuh gitu. Tapi kalau itulah kenapa harga obligasi ada naik turunnya. Nah, kecuali gini, obligasi tersebut juga bunganya menarik, kemudian jangka pendek, misal obligasi tersebut tinggal cuma 3 tahun nih, bunganya 8%. Mau BI naik apa-apa, mau naikin bunga cuma 8,5% atau turun bunga jadi cuma 7%, harga obligasi tersebut naik turunnya nggak akan setinggi yang 30 tahun tadi, karena kan cuma 3 tahun ini toh, gitu. Nah, apalagi obligasi yang 1 tahun jatuh tempo. Nah, apalagi jatuh tempo, mau BI naikin suku bunga apa enggak, harganya udah sangat stabil. Karena ketika obligasi tersebut udah masuk jatuh tempo 1 tahun, di market udah tahu nih, oh yield-nya 7%. Harga di compare sama bunga deposito waktu itu misal 6%, ya udah harganya udah pasti segini, akan dipegang sampai jatuh tempo lah fund manajernya rata-rata sih, kecuali ada kebutuhan liquidity baru dijual. Tapi biasanya sudah diamortize semua, jadi nggak perlu khawatir kenapa reksadana pasar uang walaupun pegang deposito, pegang obligasi kan, tapi obligasinya di bawah 1 tahun, jadi harga obligasinya akan lebih stabil. Nah, yang perlu dikhawatir kalau Bapak nih, makanya ini perlu yang kenapa saya bilang harus sering update nih sama fund manajernya. Reksadana pendapatan tetap tersebut durasi portofolionya berapa? Kalau pendapatan tetap tersebut durasinya panjang di atas 7 tahun rata-rata itu termasuk panjang, itu biasanya akan lebih volatile. Tapi kalau 7 tahun ke bawah cuman durasi 5 sampai 3 tahun, itu reksadana tersebut pergerakannya akan lebih stabil. Stabil maksudnya di sini adalah naik turunnya nggak akan terlalu roller coaster gitu loh. Nggak akan terlalu naik tinggi, nggak akan terlalu turun dalam, dan jadi lebih stabil di situ. Itu balik lagi di situ, lihat durasinya seperti apa. Kalau di fund flagship kita kasih tahu kok durasi portofolio kita berapa setiap bulan. Rata-rata kita 5 tahun lah deposito portofolio yang kita pegang obligasi ya. Oke, baik. Thank you Mas Topan, dan mungkin ada pertanyaan terakhir Mas Topan sebelum boleh silakan. Ya, apakah pengguna produk reksadana Super Invest dapat berkonsultasi langsung dengan manajer investasinya, Mas? Nggak bisa sih kalau misal retail, jadi tergantung
tunggu, makanya follow aja medsos Sukor Invest Asset Management ya. Kadang kita ngadain webinar, IPOT juga sering ngadain webinar kan, gitu. Jadi tanya-tanya aja di medsos kita gimana. Kalau fund manager kita lebih fokus di belakang meja untuk pengelolaan, jadi kita nggak client facing ya. Jadi client facing ada CS kami langsung dan apa. Tapi kalau misal ada pertanyaan beberapa, kadang kita juga bantu jawab kok Mas. Oke, Gitu, jadi kalau ada Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi Sukor Invest dia di media sosial juga ya, Mas? Ya, follow aja Instagram kami sih, Mas. Jadi DM aja biar medsos kami kerja juga. Ya, jadi tanya aja di situ. Jadi kalau Sobat IPOT ada pertanyaan, tanya aja gitu. Kita jawab kok. Kalau misal tim medsos kami nggak paham, biasanya saya dapat beberapa pertanyaan, saya bantu jawab. Oke, ya jadi masih ada medsos ya yang bisa digunakan. Iya. Ada medsos kami cukup aktif kok. Jadi follow aja. Kadang kita sering ngadain live juga sama fund manager. Jadi bisa tanya di situ. Nama medsosnya apa, Mas? Cari aja di IG Sukor Invest Asset Management. Oke ya, jadi search aja Sukor Invest Asset Management di Instagram. Oke, Mas Topan, thank you banget sudah sharing. Sama-sama, thank you banget sudah diundang sore ini. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh, mulai dari basic. Ya, sorry materinya nggak terlalu lengkap. Iya, it's okay, tapi tetap nyampe kok. Oke, Mas Topan, sebelum ditutup kita ada polling dulu. Silakan untuk Sobat IPOT mengisi polling untuk webinar kita sore kali ini sebagai bahan evaluasi kami. Dan sambil menunggu polling, Mas, Sobat IPOT menunggu polling, mungkin ada pertanyaan dari Sobat IPOT yang terakhir. Bagusan equity atau maxi, Mas? Bagusan equity fund atau maxi fund? Bagusan equity fund untuk saat ini ya. Karena sekarang gini, market udah turun ya. Semua saham blue chip itu lagi murah. Kenapa kita nggak blue chip beli reksadana yang isi portonya lebih banyak blue chip? Kalau Mas ini kan lebih banyak di saham-saham small mid cap ya. Karena memang kita lebih invest, tujuan Sukor Invest Maxi Fund itu adalah investasi lebih value investing untuk jangka panjang. Jadi benar-benar isinya adalah saham-saham yang sangat murah. Kalau equity fund itu lebih dinamis lagi. Jadi akan ngikutin siklus ekonomi, siklus pasar dan sebagainya. Jadi kita melihat ekonomi ini lagi masa pemulihan, harga saham udah masih sangat murah. Jadi equity fund lah yang jadi pilihan tepat lah untuk kita manfaatin kondisi momen di mana market udah mulai pulih gitu. Kalau kita, ya, jadi equity fund lebih kami rekomendasikan lah. Tuh, mati. Oke, baik. Mas Topan, mungkin ada kita masih polling, ada statement mungkin dari Mas Topan. Iya, thank you. Jadi semoga bermanfaat sih beberapa sharing session hari ini ya. Tetap perlu diingat, namanya investasi itu semua mengandung resiko ya. Ada naik turun ya, hati-hati terhadap resiko yang menawarkan imbal hasil yang terlalu tinggi. Kadang sometimes it's too good to be true. Balik lagi, investasi itu kalian punya tujuan yang berbeda setiap orang ya. Belum tentu semua investasi saham itu cocok di kalian semua gitu. Jadi setiap orang punya kebutuhan investasi yang beda-beda, profil resiko yang beda-beda ya. Balik lagi, selalu kenali diri kalian sebelum kalian kenali investasi kalian sih. Pertama, don't buy satu, kemudian jangan beli hal yang nggak kalian pahamin. Ya, sebelum invest, pelajarin mengenai produk tersebut. Tadi saya udah beberapa kasih tips ya dan sebagainya. Mungkin bisa kalian pelan-pelan mulai terapin untuk riset kecil-kecilan ya mengenai produk-produk investasi yang akan kalian beli untuk jangka panjang begitu. Itu aja sih mungkin. Thank you udah diundang untuk sini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misal ada kurang lebih saya mohon maaf. Ya kalau misal ada pertanyaan lain mungkin ya langsung aja di medsos kami ya. Oke. Baik, thank you Mas Topan atas sama-sama, thank you. Kali ini thank you juga untuk Sobat IPOT yang sudah join webinar kali ini. Jadi kita sudah belajar banyak dari basic reksadana sampai yang advance-nya. Jadi kalau Sobat IPOT mau berinvestasi, salah satunya bisa melalui reksadana.
Untuk reksadana sendiri banyak jenisnya, silakan Sobat Ipot sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasinya. Di mana Sukor Invest memiliki semua jenis reksadananya, baik pasar uang ataupun pendapatan tetap ataupun reksadana saham dan campurannya. Gitu. Sekali lagi, thank you buat Mas Topan dan Sobat Ipot semuanya. Kami mesti menunggu untuk Sobat Ipot mengisi polling webinar kali ini. Akhir kata, saya Agus Supriyadi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di next webinar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.